Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nabila Tunufus akan menyampaikan materi mengenai mumps virus. Mumps atau gondok adalah penyakit yang disebabkan oleh mumps virus yang merupakan anggota dari famili Paramoxiferidae yang umumnya menginfeksi anak-anak dari usia 5 sampai 15 tahun. Nah, selain dari mumps, Paramoxiferidae juga ada anggotanya, ada parainfluenza dan measles virus atau virus campak yang sama juga menginfeksi anak-anak. Kemudian penyebaran dari mumps virus ini sendiri melalui droplet dan aerosol atau air liur yang terbawa udara. Kemudian sifatnya mudah menyebar. Nah, ketika melakukan infeksi, dilihat dari struktur mumps virus ini, pertama kali yang menempel adalah fusion protein atau protein F dan hemagglutinins neuraminidase atau HN yang berperan dalam infeksi dan menempel pada bagian epitel. Kemudian nucleocapsid ini terlepas dan menyebabkan infeksi di dalam tubuh. Nah, infeksi mumps virus ini diawali dengan masuknya mumps ke dalam tubuh, kemudian menginfeksi sel epitel nasofaring, melakukan replikasi atau perbanyakan diri, kemudian menyebabkan kerusakan jaringan lokal dan dapat menyebabkan viremia atau virus dalam darah dan mencapai berbagai organ jaringan sehingga terkadang menyebabkan komplikasi. Tanda dan gejala dari mumps sendiri yaitu ditandai dengan membengkaknya bagian rahang, bawah rahang. Kemudian gejalanya ditandai dengan demam, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, nyeri otot, dan kelelahan. Kemudian peranan dari mumps virus sendiri yaitu terdapat peranan positif dan peranan negatif. Namun banyaknya mumps ini berperan menyebabkan beberapa penyakit atau berperan negatif. Nah, salah satunya yang utama, mumps ini menyebabkan penyakit gondong. Kemudian mumps ini memiliki afinitas terhadap sistem saraf pusat sehingga dapat menyebabkan meningitis aseptik atau radang selaput otak dan juga menyebabkan encephalitis atau radang otak. Kemudian pada laki-laki dewasa, mumps ini dapat menginfeksi testis dan menyebabkan epididymitis dan orsitis serta dapat menyebabkan penurunan jumlah sperma dan mortalitas atau penghasil kesuburan sperma dan dapat pula menyebabkan ketidaksuburan. Kemudian pada perempuan dewasa atau wanita dewasa dapat menyebabkan infeksi ovarium atau ooporitis dan juga keguguran pada ibu hamil. Nah, selain dari itu, mumps juga dapat menyebabkan pankreatitis atau kerusakan pada kelenjar pankreas. Nah, berikut ini beberapa gambar dari penyakit-penyakit yang telah saya sebutkan. Nah, pada bagian testis, epididymis ini mengalami pembengkakan dan menyebabkan epididymitis. Sedangkan pada bagian testis akan mengalami pembengkakan dan menyebabkan orsitis. Nah, pada bagian otak, meninges atau selaput ya, meninges itu selaput, mengalami pembengkakan akibat mumps virus dan menyebabkan penyakit meningitis. Dan pada pankreas juga mengalami inflasi dan pembengkakan sehingga menyebabkan pankreatitis akibat dari infeksi dari virus mumps. Kemudian peranan positif dari mumps virus itu yaitu virus gondok atau mumps dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam vaksin measles rubella, namun jumlahnya sangat sedikit. Kemudian dapat juga digunakan sebagai vaksin dari virus gondok itu sendiri atau vaksin MMR, mumps, measles, rubella, and rubella ya. Kemudian terdapat langkah pencegahan pasca atau pra, sebelum dan sesudah terinfeksi virus mumps itu sendiri. Ketika pencegahannya dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi IMMR pada bayi atau anak-anak yang belum mengalami atau terkena mumps ataupun sudah terkena mumps. Kemudian langkah pencegahan sebelum yang dapat dilakukan selain itu yaitu tidak melakukan pemakaian bersama minuman dan alat makan. Kemudian
mengcover ketika batuk atau bersin, ditutupi dengan menggunakan kain dan lain sebagainya agar tidak menular. Kemudian stay home, tetap di rumah ketika merasa sakit atau terinfeksi mumps itu sendiri. Kemudian mencuci tangan dengan sabun, sering mencuci tangan dengan sabun dan melakukan pembersihan dan disinfektan ya pada bagian-bagian atau permukaan yang sekiranya dapat menimbulkan penularan penyakit mumps. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari lakukan vaksinasi sebagai langkah awal pencegahan virus kondom.